Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Kalian mungkin pernah lihat adegan ini di film Hollywood ya. Ada orang yang turun tangga kayu yang berderit dan masuk ke ruangan gelap di bawah rumah. Kadang untuk cuci baju, kadang untuk sembunyi dari penjahat, atau kadang cuma cari kotak hiasan Natal yang udah lama nggak dipakai. Untuk orang Amerika, ruangan yang namanya basement ini adalah hal yang super lumrah. Tapi buat kita di Indonesia gimana? Punya satu lantai penuh di bawah tanah itu kedengarannya cari mati. Gak takut apa kelelep pas banjir? Gak takut ambruk apa ya pas gempa? Nah, biar kebayang dulu, basement tuh bukan gudang sempit yang pengap gitu ya guys. Di banyak rumah Amerika, ini tuh ruangan seukuran satu lantai penuh, di mana persis di bawah lantai satu. Ada yang disulap jadi ruang nonton, kamar tidur tambahan, tempat gym kecil, sampai ruang cuci. Dan uniknya punya basement di sana tuh bukan simbol orang kaya. Nah, kalau gitu pertanyaan besarnya, kenapa sih keluarga biasa di Amerika bisa punya ruang bawah tanah selengkap itu? Sementara kita di Indonesia mentok cuma punya tanah di bawah telapak kaki. Dan yang bikin makin penasaran, di Amerika sendiri pun ruangan ini tiba-tiba hilang begitu kamu pindah ke Florida ataupun Texas loh. Negaranya sama, aturannya mirip tapi fondasinya beda total, kok bisa? Nah ternyata jawabannya bukan soal gaya hidup. Ini soal tanah beku, air, gempa, dan satu hitungan matematika tukang bangunan. Dan alasan utama kenapa rumah di Indonesia itu hampir nggak pernah ada basement, justru yang paling menarik karena sama sekali nggak ada hubungannya dengan uang ya guys. Tapi yang itu kita simpan untuk ending nanti ya. Kita mulai dari fakta yang bikin kaget. Di banyak daerah di Amerika, basement itu sebenarnya bukan pilihan. Dia tuh semacam bonusan gratis gitu deh. Oke, begini ceritanya. Di negara 4 musim, tanah itu bisa membeku waktu musim dingin ya. Dan hukum alamnya adalah air kalau membeku itu pasti memuai dan juga mengembang ya teman-teman. Kamu bisa buktikan sendiri kok. Coba aja masukkan botol air yang penuh ke freezer, nanti botolnya tuh menggembung atau bahkan bisa pecah. Hal yang persis sama terjadi di dalam tanah. Kalau fondasi rumah cuma nempel di permukaan, tanah beku yang mengembang itu bakal mendorong dan juga meratakan fondasinya dari bawah. Pelan-pelan rumahnya tuh bisa hancur. Makanya aturan bangunan di daerah dingin mewajibkan tukang untuk gali fondasi sampai melewati batas beku tanah. Di wilayah sedingin Minnesota Utara, itu artinya mereka harus gali lebih dari 1 meter ke bawah loh. Dan disinilah hitungannya jadi seru. Kalau udah terlanjur gali sedalam itu, nambah galian sekitar 1 meter lagi untuk bikin ruangan penuh itu cuma nambah sekitar 30-40% dari biaya fondasi. Ya udah sekalian aja nggak sih dijadiin kamar? Nah, jadi basement Amerika itu bukan ide arsitek mahal ya. Itu akal-akalan tukang zaman dulu, dimana karena udah capek-capek gali dalam, ya mending sekalian dapet ruang tambahan. Sekarang kita geser ke selatan ya, atau lebih tepatnya ke Florida. Di sini basementnya tuh hilang. Kalian bisa keliling semua perumahan di Miami deh, dan hampir pasti akan susah menemukan satu basement di sana. Kenapa? Karena air. Di Florida, air tanahnya tuh dangkal banget. Jadi kalau kamu gali untuk bikin basement, yang jadi malah kolam renang. Lubangnya keburu penuh air sebelum sempet dicor ya guys. Nah, kalaupun dipaksa dibikin kedap air, tekanan air dari bawah tuh bakal meratakan dindingnya beberapa tahun kemudian. Texas beda lagi nih ceritanya, meskipun ujungnya tuh sama. Tanah di sana banyak lempung yang mengembang saat hujan dan juga menyusut saat kering. Ibaratnya tanahnya tuh bernafas gitu deh. Nah, dinding basement manapun yang dipaksa nahan tanah labil seperti itu, pasti akan hancur retak cuma dalam 1 musim. Lalu ada California dengan gempanya, di mana ruangan berat di bawah tanah tuh yang ada malah bikin masalah waktu tanah bergoyang. Intinya, sepertiga wilayah selatan Amerika emang nggak cocok untuk basement ya, titik. Tapi kalau kalian ke wilayah Midwest, basement tuh bukan cuma lumrah, tapi benar-benar jadi penyelamat nyawa. Daerah ini dijuluki Tornado Alley alias jalur langganan tornado. Dan ini tuh perlu diluruskan ya guys, karena sering salah kaprah nih. Amerika itu rata-rata kena lebih dari 1000 tornado per tahunnya, bukan seratusan. Tahun 2024 aja hampir 1900 kali. Jadi bayangin deh, angin sekecang itu datang ke arah rumah kamu. Tempat paling aman ya ada di bawah tanah lah. Di Midwest, basement itu bukan untuk gaya-gayaan. Banyak keluarga malah memakainya sebagai bunker karena begitu sirine tornado berbunyi, ya mereka gendong anjing dan juga langsung buru-buru lari ke bawah. Nah, sampai sini logikanya tuh kebentuk dong. Dingin memaksa gali dalam, tornado memaksa cari perlindungan, dan tukang mengubah keterpaksaan itu jadi ruang tambahan. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang mungkin dari tadi sudah ada di kepala kamu nih. Kalau begitu, kenapa rumah kita di Indonesia sama sekali nggak begini? Jawaban pertamanya tuh simpel banget ya. Tanah beku itu nggak pernah ada di negara tropis. No, dari Jakarta, Surabaya, sampai Medan nggak ada tuh yang namanya musim dingin guys.
Jadi, mesin utama yang bikin basement muncul di Amerika, di sini emang nggak pernah menyala. Kalau nggak ada alasan buat gali dalam, ya basement nggak akan muncul dengan sendirinya. Oke, tapi kalau kayak begitu, sebenarnya ada apa sih di bawah kota-kota kita? Biar kebayang ngerinya, kita lihat Mexico City deh ya. Kota ini bener-bener dibangun di atas bekas danau purba dong. Suku Aztec dulu bikin kota di tengah air, terus danaunya dikeringkan dan ditimbun sama bangsa Spanyol di tahun 1500-an. Yang tersisa di bawahnya bukan tanah keras, tapi lumpur lunak penuh air. Makanya waktu gempa datang, tanah di sana nggak cuma goyang, tapi berayun kencang seperti agar-agar yang bikin gedung-gedung pun gampang rata sama tanah. Nah, disinilah ceritanya nyambung banget ya sama kita di Indonesia. Kita ini tuh duduk manis persis di atas cincin api Pasifik, yaitu wilayah yang paling sering digoyang gempa di dunia dong teman-teman. Nah, nempelin ruangan berat di bawah rumah dan juga di tanah yang rutin digoyang gempa, jelas dong bukan ide yang bisa bikin tidur nyenyak. Ditambah lagi soal air, Jakarta itu berdiri di atas tanah endapan yang lunak dan juga penuh air loh. Gali 2 meter aja di banyak titik, langsung auto ketemu air deh. Sama persis seperti masalah Florida tadi ya. Yang lebih bikin melongo, Jakarta itu sekarang benar-benar sedang tenggelam loh. Menurut data BRIN, tanah Jakarta tuh rata-rata ambles sekitar 3,5 cm setiap tahunnya. Di titik terparah di utara, penurunannya bisa 10-30 cm per tahunnya. Bahkan sekitar 40% wilayah Jakarta Utara sekarang posisinya udah di bawah permukaan laut. Kebayang nggak ada rumah yang lantainya makin lama makin rendah dari jalan sampai-sampai harus ditinggikan berulang kali? Nah, makanya coba deh pikir pakai logika. Di kota yang tanahnya udah pelan-pelan tenggelam, terus niat bikin ruangan di bawah tanah itu sih bukan cuma mahal, tapi udah bener-bener lawan akal sehat deh. Sekarang kita sampai di alasan yang tadi aku janjikan ya, yang paling jarang dibahas dan justru paling nyentuh. Coba perhatikan atap rumah-rumah di banyak kampung kita ya guys. Sering ada besi cor yang mencuat ke atas dan juga dibiarkan bertahun-tahun kan. Kelihatannya seperti bangunan yang belum jadi, padahal besi-besi itu sebenarnya sebuah janji. Seakan-akan tuh bilang begini deh, nanti kalau ada rezeki di atas sini buat anakku. Rumahnya memang sengaja dibiarkan belum selesai karena selalu ada anggota keluarga yang mungkin butuh ruang suatu hari nanti ya. Ini yang sering disebut rumah tumbuh, dan dia tuh tumbuhnya ke atas, kamar demi kamar, serta lantai demi lantai. Nah, disinilah beda cara pikir yang paling dalam. Rumah Amerika tuh tumbuh ke samping dan juga ke bawah, yaitu nambah kamar, perluas halaman, ataupun sulap basement jadi ruang main. Rumah kita ini tumbuh ke atas. Dan ini tuh bukan soal selera, tapi soal ekonomi. Pemerintah mencatat ada sekitar 9,9 juta keluarga Indonesia yang belum punya rumah sama sekali, plus 26,9 juta rumah yang belum layak huni. Di tengah situasi seperti ini, siapa sih yang kepikiran bikin basement? Gak ada loh arsitek yang gambar, gak ada juga ya anggarannya untuk itu. Yang ada cuma satu kebutuhan, yaitu nambah ruang semurah mungkin. Dan cara yang paling murah sekaligus paling aman, ya naik ke atas. Ini bagian yang bikin semuanya tuh nyambung ke hari ini sih guys. Ternyata tren di dua belahan dunia ini sekarang malah ketemu di titik yang sama. Di Amerika, basement itu pelan-pelan menghilang. Tahun 2000 ada sekitar 37% rumah baru dibangun pakai basement loh. Tahun 2024 tinggal sekitar 17%. Pembangunan di sana mulai geser ke wilayah selatan yang hangat dan juga udah pakai teknik fondasi baru. Jadi ketahuan kan, basement itu emang nggak pernah wajib di seluruh Amerika. Dia tuh cuma jawaban untuk daerah yang dingin. Sementara di kita, arah masa depannya tuh semakin jelas, yaitu ke atas. Program perumahan pemerintah sekarang mendorong bangunan tinggi, rumah susun, dan juga apartemen untuk rakyat karena tanah datar makin sempit dan juga mahal. Jadi waktu orang Amerika berhenti menggali ke bawah, kita malah makin mantap membangun ke atas. Dan ingat nggak Jakarta yang tadi tuh terus ambles? Untuk kota seperti itu, jelas ya, membangun ke atas bukan lagi sekedar pilihan gaya, tapi hampir satu-satunya arah yang masuk akal. Oke, jadi kesimpulannya, bentuk rumah di sebuah kota itu sebenarnya adalah cermin dari sejarah, alam, dan juga ekonominya. Basement Amerika itu lahir dari udara dingin, di mana bisa dari tornado, ataupun nih dari tukang yang pintar manfaatin keadaan. Rumah kita di Indonesia nggak punya basement karena tanahnya tuh rumit, karena gempa, karena air tanah yang dangkal, karena kita membangun sedikit demi sedikit, dan karena kita terbiasa menyiapkan tempat untuk anak cucu di lantai atas. Nggak ada yang lebih benar sih guys, keduanya cuma jawaban berbeda dari sejarah dan ketakutan yang berbeda aja ya. Yang jelas, hal sepele seperti ada tidaknya ruang bawah tanah pun ternyata nyimpen cerita panjang di baliknya ya. Nah, sekarang giliran kalian deh. Kamu dari daerah mana dan rumah di kampung halamanmu itu tumbuhnya kemana sih? Ke atas, ke samping, atau ke belakang? Tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget. Dan kalau kamu masih penasaran, tunggu video berikutnya ya. Karena kalau bedanya rumah kita sama rumah Amerika nggak berhenti di bawah tanah, coba deh tebak larinya kemana? Ke atas kepala kita, yaitu ke atap. Kenapa hampir semua rumah kita punya dak beton yang bisa dinaiki, sementara rumah Amerika hampir nggak ada sih? Jawabannya tuh seru loh. Dan kalau teman-teman suka video ini, nanti aku bahas di video selanjutnya ya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.